A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian mendengar bahwa di dalam bumi terdapat sebuah peradaban baru lainnya? Ada kehidupan baru di bawah bumi ini. Ya, memang terdengar sangat aneh. Tapi bagaimana jika Al-Quran juga berbicara tentang adanya dunia alam bawah? Karena ada sebagian orang yang mengklaim jika Al-Quran juga telah membocorkan akan adanya dunia alam bawah atau agartha ini. Kira-kira pada ayat apa disebutkan? Teori bahwa ada kehidupan lain di dalam perut bumi ini dalam budaya modern dikenal dengan sebutan teori bumi berongga atau bumi kosong, atau juga teori hollow earth. Jadi, konsep dari teori ini mengklaim jika planet bumi itu sebenarnya berongga dan ada sebuah peradaban lain di dalam perut bumi yang terisolasi dengan dunia luar. Konsep bumi berongga ini pernah ditulis di beberapa karya klasik seperti pada novel Journey to the Center of the Earth yang ditulis Jules Verne pada tahun 1864. Di novel ini menceritakan bagaimana perjalanan dunia bawah tanah. Juga ada novel yang jauh lebih tua lagi, novel yang berjudul Neil's Clips Underground Travels pada tahun 1741 Masehi. Walaupun konsep bumi berongga ini muncul dalam karya-karya fiktif, namun dunia alam bawah sebenarnya sudah dibahas dalam legenda agama dan budaya-budaya kuno. Seperti dalam budaya Yunani, ini disebut Hades. Dalam budaya Ibrani disebut Sheol, dan dalam budaya Nordi disebut Svartalfar. Namun dunia alam bawah di budaya peradaban yang barusan kita sebutkan, itu diidentikan dengan alam dunia orang yang sudah mati atau alam spiritual. Dunia alam bawah yang tadi kita sebutkan, itu merupakan alam yang tidak bisa dikunjungi oleh makhluk hidup, atau alam yang tidak dapat diakses oleh makhluk dunia luar secara langsung. Akan tetapi ikhwata, di India ada sebuah keyakinan bahwa adanya dunia alam bawah yang dihuni oleh manusia seperti dunia kita tinggal sekarang. Di India, mereka menyebutnya dengan nama Agartha. Nah, ikhwata, bagaimana penjelasan lengkapnya tentang Agartha ini? Kisah mengenai Agartha ini pertama kali itu dipopulerkan atau tepatnya dibawa ke dunia barat oleh seorang okultis asal Prancis. Namanya adalah Alexander Saint-Yves. Detail tentang Agartha itu dia tuangkan dalam sebuah buku yang dia tulis dalam bahasa Prancis, judulnya Mission de l'Europe, yang dibuat pada tahun 1886. Buku dia tersebut diklaim oleh Saint-Yves sebagai kesaksian yang meyakinkan terhadap keberadaan bangsa Agartha. Oleh karena itu, ikhwata, bicara tentang Agartha, kita ini tidak akan bisa lepas dari sosok Saint-Yves ini. Saint-Yves ini sebenarnya berasal dari keluarga yang berintelek, namun dia menganut okultisme. Okultisme itu singkatnya berupa kebatinan. Dan di barat, ajaran kebatinan ini dipopulerkan oleh Helena Blavatsky yang kemudian dikenal dengan komunitas teosofi. Pada tahun 1885 ikhwata, Saint-Yves didatangi oleh seseorang dari kawasan India yang disebut bernama Pangeran Harjit Sharif. Sosok ini misterius yang asal-usulnya ini masih kabur. Jadi kita tidak bisa mengidentifikasi lebih jauh karena kurangnya data tentang sosok misterius ini. Namun dari buku The Kingdom of Agartha disebutkan, bisa jadi nama tersebut adalah nama samaran saja. Dan kemungkinan Harjit Sharif ini berasal dari Afghanistan atau seseorang yang berkasta Brahmana. Nah, dia ini dikenal sebagai gurunya Saint-Yves yang mengajarkan bahasa Sanskerta, mengajarkan Bhagavad Gita, serta termasuk pula misteri kaum Agartha kepada Saint-Yves. Yves ini berguru dengan dia, dan pertemuan mereka itu berlangsung 3 kali dalam seminggu. Jadi, dari tanggal 8 Juni 1885 hingga tanggal 12 November tahun 1886. Dan pembelajaran mereka itu dicatat oleh Saint-Yves dalam karyanya yang berjudul Mission de l'Europe, yang sekarang salinannya itu tersimpan di perpustakaan Sorbonne. Nah, misteri tentang Agartha itu terbongkar bermula ketika Yves menanyakan tentang A Great Agarthian School. Jadi ikhwata, sebelum Yves sudah ada karya yang membahas mengenai eksistensi Agartha ini yang ditulis oleh Louis Jacoliot dengan nama Asgartha dalam karyanya yang berjudul Anak Tuhan. Dan sepertinya Yves itu ingin mengetahui jauh lebih dalam tentang misteri Agartha ini melalui gurunya tadi, yakni Harjit Sharif. Pertemuan Harjit Sharif dengan Yves itu hanya berlangsung 1,5 tahun saja, sebelum akhirnya Harjit Sharif ini menghilang secara misterius.
Namun setelah itu, dia mengklaim jika ia dapat berkomunikasi dengan Ascended Master atau guru rahasia secara gaib yang ada di Agartha secara telepati. Dan dia juga mengklaim dapat traveling ke sana dengan metode astral projection, di mana ruh dia itu keluar dari tubuhnya dan berkelana. Dan dengan cara seperti itulah, dia mengaku dapat menggambarkan dan mendeskripsikan bagaimana kondisi peradaban Agartha tersebut dalam bukunya itu. Dan menurutnya ikhwata, peradaban Agartha itu bukanlah dunia yang secara natural itu ada, melainkan dunia alam bawah yang sengaja diciptakan manusia untuk tujuan menjaga dan melestarikan ilmu, kemudian melestarikan kebijaksanaan, kesadaran, dan budi pekerti, serta bahasa yang disebut sebagai sumber bahasa di dunia, yaitu bahasa Vatanian. Nah ikhwata, konon jauh sebelum membangun peradaban di bawah permukaan bumi, peradaban Agartha ini dunia berada di atas tanah. Akan tetapi dikatakan, akhirnya mereka itu memutuskan untuk menyembunyikan diri dari dunia luar pada permulaan era Kali Yuga. Nah, Kali Yuga ini semacam sistem periodisasi waktu dalam agama Hindu. Dan era Kali Yuga itu bermula sekitar 3200 tahun sebelum Masehi. Dan penduduk Agartha diyakini akan kembali menunjukkan diri mereka ke permukaan bumi suatu saat nanti. Tepatnya saat dunia atas sudah mencapai keseimbangan spiritual. Nah, penduduk Agartha ini dideskripsikan sebagai manusia yang berpendidikan dan berperadaban tinggi, serta negeri yang maju dan berteknologi tinggi. Dan konon juga, katanya, negeri Agartha itu dihuni oleh orang-orang hebat dan pemimpin-pemimpin dunia luar, yang dahulu, kala itu, memutuskan untuk bersembunyi di dunia bawah, untuk melindungi diri dari kehancuran oleh manusia. Katanya seperti itu. Dan karena mereka mengisolasi diri selama ribuan tahun lamanya di dunia bawah, mereka kemudian mengalami evolusi terpisah dari manusia yang berada di permukaan. Di mana dalam bukunya ini, Xenius menyebutkan bahwa masyarakat Agartha itu telah berevolusi sedemikian rupa, sehingga mereka memiliki dua lidah yang membuat mereka mampu berbicara dalam dua bahasa saat bersamaan. Dalam buku tersebut juga Xenius menjelaskan bahwa Agartha itu berada jauh di bawah permukaan bumi, yakni di suatu tempat di pegunungan Himalaya. Agartha adalah sebuah kota dengan populasi jutaan orang yang diperintahkan oleh seorang pemimpin yang dikenal dengan sebutan Brahatma, dan dua rekannya bernama Mahatma dan Mahanga. Dan setelah ia menulis bukunya, ia berencana untuk mencetak dan menyebarkannya ke seantero Prancis. Namun ikhwata, tak lama setelah itu, dia menarik kembali bukunya itu dan membakarnya. Hingga yang tersisa hanyalah salinan milik dia sendiri. Salinan itu kemudian dicetak ulang pada tahun 1910 oleh Dr. Gerard dengan judul The Kingdom of Agartha, A Journey into the Hollow Earth. Yang karena itu, akhirnya membuat kita bisa membaca apa isi dari buku Yifas itu. Nah ikhwata, banyak teori yang bermunculan terkait perubahan pikirannya untuk menyebarkan bukunya itu. Ada yang beranggapan itu atas permintaan masternya dari Agartha, karena manusia di atas belum siap untuk memahami kebijaksanaan dan pengetahuan penduduk dalam bumi. Ada yang menganggap juga jika buku itu khawatir dapat mengancam peradaban penduduk Agartha dan lain sebagainya. Terlepas dari itu, ikhwata, Yifas hingga akhir hayatnya pada tahun 1905, dia tetap masih mempercayai jika Agartha itu nyata. Yang pastinya, Agartha ini terkait erat dengan legenda dari India dan Hindu. Adapun di Nepal, dalam agama Buddha, Agartha ini juga dikenal dengan istilah Sambala atau Sangrila, yakni sebuah kerajaan misterius yang berada di dalam gunung Himalaya. Tapi ikhwata, Xenius itu bukanlah satu-satunya yang pernah mengungkapkan fakta mengenai dunia alam bawah. Karena jauh sebelum itu, teori dunia alam bawah sudah dipopulerkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Edmund Halley pada tahun 1692 di Inggris. Nah bedanya, jika Yifas itu mengaitkan dengan tradisi klasik, istisme dan okultisme, maka Edmund Halley itu membahasnya dalam konteks sains. Nah ikhwata, dia ini berteori jika bumi itu memiliki rongga dan kehidupan lain di dalamnya, di mana bumi itu terdiri dari cangkang setebal sekitar 500 mil atau sekitar 800 km. Dua cangkang kosendes dalam dan inti terdalam. Dan dia juga berpendapat bahwa atmosfer itu memisahkan cangkang-cangkang ini, dan setiap cangkang memiliki kutub magnetnya tersendiri dengan setiap bola yang berputar dengan kecepatan yang berbeda. Hipotesis Halley inilah yang menjadi dasar dari teori Hollow Earth itu. Namun teori ini pada akhir abad ke-17 itu sudah dibantah.
Walaupun hingga abad ke-19 Masehi masih ada saja yang percayainya. Contohnya, sekitar 200 tahun kemudian pada tahun 1818 atau 60 tahun sebelum Yves bertemu dengan Hardit Sharif, ada namanya John Cleves Simas Jr. di Amerika. Itu dia sudah menerbitkan sebuah surat edaran yang memuat pernyataan bahwa bumi itu berongga. Dan sama dengan pendahulunya, yakni Halley, Simas juga mempercayai bahwa bumi itu berlapis dan tiap lapisannya itu ada kehidupan. Lebih lanjut dia menyebutkan bahwa akses ke bagian rongga bumi tersebut dapat diakses lewat kutub utara atau kutub selatan, di mana di sana terdapat sebuah lubang besar yang tersembunyi. Nah, untuk mendukung teorinya tersebut, dia mengusulkan untuk melakukan ekspedisi ke kutub utara atau kutub selatan, dengan tujuan untuk mencari pintu masuk yang sekarang disebut Simas Hollows. Walaupun ekspedisi yang digagasnya itu berakhir gagal, namun dia ini tak pernah berhenti mengkampanyekan bumi itu berongga hingga akhir hayatnya dia. Di sini kita bisa melihat bahwa di tahun 1800-an, manusia itu sangat tertarik untuk mencari tahu keberadaan akan adanya peradaban di dalam bumi. Halley dan Simas dalam konteks sains walaupun pada akhirnya disebut sebagai sudut sains, dan Yves dalam konteks okultisme dan mitologinya. Dan pada akhirnya, teori-teori mereka itu hanya sebatas teori saja yang belum bisa dibuktikan kebenarannya. Kecuali, ada hal unik yang terjadi pada tahun 1922. Jadi, pada tahun 1922, ada seorang ilmuwan Polandia bernama Bernard Ferdinand Ossendowski. Dia menerbitkan sebuah buku yang berjudul Beasts, Men and Gods. Buku yang mengisahkan mengenai pelariannya ke Asia Tengah setelah revolusi Bolshevik di Rusia. Dalam bukunya tersebut, dia menceritakan perjalanannya di Mongolia, di mana dalam beberapa kesempatan dia bertemu dengan orang-orang ataupun binatang-binatang yang tiba-tiba mematung dengan perhatian terpusat pada tanah. Nah, saat dia menanyakan perihal tersebut kepada seorang pengembala di sana, dia mendapatkan penjelasan bahwa hal tersebut selalu terjadi saat Raja Dunia di istana bawah tanah itu berdoa dan mencari tahu nasib orang-orang yang berada di atas bumi. Walau sang pengembala tidak menyebutkan di mana lokasi istana tersebut, dia menjelaskan bahwa di sana hidup seorang penguasa yang tak terlihat, yakni Raja Dunia yang dapat berbicara dengan Tuhan, dan disebut dengan sebutan Brahitma, dengan asistennya Mahitma yang mengetahui tujuan dari kejadian masa depan, dan Mahinya yang mengatur penyebab dari kejadian tersebut. Jadi ada Brahitma, Mahitma, dan Mahinya. Nama dari tiga sosok ini tentu terdengar familiar dengan apa yang dipaparkan oleh Yves 36 tahun sebelumnya, yakni Brahitma, Mahatma, dan Mahanga. Nah, tulisan ini, Ossendowski ini sempat diduga plagiat dari karyanya Yves. Hingga pada akhirnya, Ossendowski itu diinterogasi oleh seorang filsuf Prancis yang bernama René Guénon, yang pada akhirnya menyimpulkan bahwa Ossendowski itu benar-benar tidak pernah membaca karya seni Yves sebelumnya. Yang berarti apa yang dilihat dan ditemukan oleh Ossendowski itu benar-benar terjadi. Ya, apakah Ossendowski ini membuat cerita karangannya sendiri atau benar-benar dari fakta yang dia alami? Tidak ada yang tahu. Nah, René Guénon itu sendiri pada akhirnya 2 tahun kemudian menerbitkan buku yang berjudul The King of the World yang juga membahas mengenai Agartha. Namun ikhwata, kalau kalian search di internet, banyak yang mengaitkan Agartha atau teori bumi berongga ini dengan surat Toha ayat 6 dan ayat 7 yang ada di Al-Quran, yang artinya sebagai berikut. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Walaupun begitu ikhwata, tentu ayat ini tidak bisa difahami atas dasar asumsi saja, melainkan harus merujuk kepada kitab tafsir. Dan sepanjang bacaan saya belum menemukan adanya kitab tafsir yang menceritakan adanya peradaban bawah bumi ketika menafsirkan ayat ini. Jadi, ayat ini tidak bisa serta-merta difahami sebagai pembenaran tentang teori bumi berongga atau mitologi Agartha. Gimana menurut kalian? Semoga informasi ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.